Kini muncul wacana di mana Coach Nova Haryanto akan ditunjuk jadi pelatih SEA Games 2025. Waduh, ini seriusan? Jangan mau, saran gua jangan mau. Itu turnamen jebakan Batman. Bung Tuel berulah lagi ya guys ya. Dia menyarankan kepada PSSI untuk memecat Coach Nova Haryanto demi Piala Dunia U17. Kan lucu nih, pelatih yang membawa ke Piala Dunia tiba-tiba dipecat. Aneh kan? Kalau bukan memang Bung Toel ini memang tidak suka dengan Coach Nova dan Coach STY. Pada saat kemarin timnas U17 menang 3 kali berturut-turut di fase grup, ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk meninggikan satu pihak junjungannya masing-masing, entah sosok yang diidolakan atau mungkin atasannya. Ini gue nggak usah pakai nyindir-nyindir lah, gue langsung straight to the point. Ketika kemarin timnas U17 menang di fase grup 3 kali, ada satu pihak yang menganggap itu semua adalah kerja keras dari federasi. Ini keberhasilan timnas Indonesia U17 ini lolos ke Piala Dunia nih, perannya Nova sebagai pelatih kepala, perannya PSSI, atau perannya si hantu ini? Ya harus fair bahwa kita lihat bahwa ada federasi yang mempersiapkan infrastrukturnya. Oke, tapi ada satu pihak juga yang menganggap ini semua akibat ilmu dari STY. Ini fair-fairan aja. Dan gue tidak ada di satu kubu yang mau kubu A maupun kubu B. Kalau lu menjadikan itu alasan kenapa timnas U17 kita bermain sangat luar biasa di fase grup, maka lu juga harus jadikan itu alasan kenapa kita dibantai oleh Korea 06. Tapi itu kan enggak, semuanya pasti angkat tangan. Weh, bukan. Weh, ini pasti ada alasan dari berbagai kubu. Kalau gue simple, kalau lu menang, kalau lu bermain bagus, lu memberikan hasil yang positif, itu hasil kerja keras tim, yaitu pelatih dan juga pemain dan para staf kepelatihan. Simple. Karena mereka yang terjun langsung di lapangan, mereka yang paham teknis bagaimana di lapangan tersebut. Oke? Ketika kalah, ya berarti harus ada evaluasi. Tim U17 kita kalah lawan Korea Utara 6-0. Tidak apa-apa, tapi perlu evaluasi untuk perbaikan. Kenapa? Karena kita akan masuk ke Piala Dunianya. Evaluasi untuk pemain, untuk pelatih, tim official semua. Yang dikritik ya skuadnya, tim kepelatihan dengan pemain. Jadi nggak usah keluar-luar. Menurut hemat saya, ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun atau ada yang saling menyalahkan. Tapi ini adalah waktunya bagi para pemain dan juga tentunya jajaran pelatih untuk belajar dari kekalahan telak ini dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk bisa bermain jauh lebih baik di Piala Dunia U17 nanti. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia tersebut tentu adalah lawan yang kemungkinan jauh lebih kuat daripada Korea Utara, karena timnas Indonesia U17 nanti bisa saja satu grup dengan tim-tim raksasa yang berasal dari benua lainnya. Erick Thohir menyatakan membuka peluang untuk Nova Haryanto pegang timnas Indonesia di SEA Games. Kini muncul wacana di mana Coach Nova Haryanto akan ditunjuk jadi pelatih SEA Games 2025. Waduh, ini seriusan? Jangan sampai kejadian Coach Sintayong terulang untuk kedua kalinya, guys. Nova Haryanto nih saran gua nih, walaupun lu tidak mungkin tahu gua ada di dunia ini, cuma gua harap ya semoga ini nyampe lah. Jangan mau, jangan mau, saran gua jangan mau. Itu turnamen jebakan Batman. Ini harapan gue ya federasi ya, tolong biarkan Nova Haryanto fokus untuk Piala Dunia U17 dan bahkan untuk tim U17 selanjutnya. Piala Dunia sendiri akan digelar November boy, sedangkan SEA Games itu Desember tahun ini. Ya semoga lah ya, semoga biarkan U23 bersama Gerard Vandenberg aja, biar pondasinya jelas gitu, U23 siapa, U20 siapa, U17 siapa. Jangan diseberang-seberangin begini, oke? Dan menurut aku pribadi, sebaiknya Coach Nova Haryanto menolak tawaran itu. Kenapa bang? Yaps, karena sebaiknya Coach Nova itu tetap fokus melatih timnas Indonesia U17. Drawing Liga 4 lawak, PSSI masih banyak mafia. Drawing yang pertama gagal, yang kedua juga gagal bisa dibilang. Arya Sunilingga bilang masalah teknis pada internet terjadi freezer. Pak, gimana terkait pengulangan drawing Liga 4? Nah, mengenai drawing Liga 4, tadi kan diramaikan lagi. Sebenarnya begini, bahwa ada ketika di live kan, itu ada freeze. Jadi ada masalah gangguan teknis internet yang terjadi. Tapi kami tadi memastikan bahwa kamera yang sama untuk live dengan kamera yang merekam
itulah yang kami ambil dan kita lihat, dan itu yang sekarang kita buat di YouTube-nya PSSI. Jadi bukan dia diedit ya, dia bersih seperti itu. Dan tadi kami cek juga, dan kali ini ada saksi, ada dari sekretaris Asprof DKI Jakarta, ada dari klub yang ikut Liga 4 dari Banten, dan dari Depok. Ini yang ikut juga, ada 3 saksi di sana, dan mereka melihat semua bola-bola yang ada, mengecek semua. Setelah itu proses dilakukan. Jadi saat ini berbeda betul seperti yang sebelumnya, karena kami ingin perbaikan terhadap proses drawing ini. Jadi nggak usah diragukan, dan kita akan terus maju karena kita yakin bahwa apa yang dilakukan hari ini, drawing hari ini adalah yang terbaik untuk kemajuan sepak bola kita.